aku udah niatin buat risolnya lebih awal karena Mbak Titi sore ini bakal pulang kampung guys. Jadi jam 11 kurang aku langsung buru-buru keluar kamar dan ternyata si mama baru belanja guys. As always kalau si mama habis belanja tuh aku pasti langsung ngecek ada nggak ya yang dibeli buat aku. Ternyata mie instan guys. Oke, next gak pakai lama-lama aku mau ngisi semua box-box ini sama risol. Semua bahan-bahan yang diperluin juga udah disiapin sama mama dan Mbak Titis juga. Jadinya aku langsung deh buat kerjain risolnya. Setelah jadi sekitar 4 box ada yang ketok-ketok rumah dan pas aku buka ternyata mau nganter mayonnaise guys. Jadinya aku sama Mbak keluar dulu buat cek barangnya, terus aku juga ambil uangnya. Aku cek lagi notanya dan suruh bapaknya lagi untuk hitung uangnya. Kalau udah pas semua baru deh aku tutup pintunya. Karena papa juga masih belanja di luar, jadinya mayonnaise nggak aku masukin dulu supaya nanti sekalian aja papa yang masukin. Dan setelah 6 box gasnya habis guys. Timingnya bener-bener pas banget, pas gasnya habis, pas papa juga pulang. Jadi aku ke depan lagi buat bantuin papa masukin barang ke dalam, tapi dia nyuruhnya tisu-tisu aja guys, katanya yang ringan. Oke, jadi aku langsung bawa masuk tisunya, terus susun di satu box kayak gini supaya nggak berantakan kemana-mana. Aku lanjut terus bawa masuk semua tisu kesatnya dan habis itu aku ganti gas deh. Habis masang gas aku lanjut lagi. Oh iya, ini nih guys, kalau pas tuangin adonan dan pennya itu terlalu panas, tekstur kulitnya tuh jadi kayak bolong-bolong gitu guys, jadi kurang rata. Tapi kalau panas pennya pas, hasil kulitnya juga jadi jauh lebih bagus. And next, setelah bikin risol, sorenya aku langsung nyari tiket kereta karena tanggal 2 September aku harus berangkat ke Purwokerto guys. Hari Minggu tanggal 4 itu bakal ada ujian bahasa Jepang di kampus, jadi aku harus ke sana. Setelah beli tiket pulang pergi, aku lanjut buat cari penginapan untuk aku stay di sana. And next, setelah semuanya beres, aku disuruh papa buat manasin ini. Dia tuh daging bebek tapi terbuat dari kedelai gitu guys, yang kalengan gitu deh pokoknya. Terus lanjut aku mau buatin mama roti pakai keju gitu. Padahal ini rotinya udah keju juga guys, tapi aku mau tambahin keju lagi di atasnya, sama aku mau kasih sedikit susu kental manis. Pas banget si bebek udah panas, jadi aku keluarin dan langsung aku masukin deh rotinya supaya kejunya meleleh. Aku sih 1 menitan aja sambil nunggu, aku mau sambil rebus makaroni. Karena buat makan malam ini rencananya aku mau bikin mac and cheese. I do really love mac and cheese, and also that is one of my favorite food. Oke, aku udah denger bunyi pip pip dan ini cheese-nya juga udah melt banget. Aku salvo guys, rotinya jadi lembut banget. Oke, sambil nunggu mama makan, aku sambil rebus makaroninya juga karena air udah mendidih. Setelah kurang lebih 7 menitan makaroninya udah matang, aku langsung matiin kompornya dan aku bawa makaroninya ke meja depan nih. Aku nggak langsung buat mac and cheese-nya karena emang aku juga belum begitu lapar. Jadi aku masuk kamar dulu dan mau latihan soal cokai untuk ujian nanti guys. Asli ya, kalau belajar kayak gini tuh kerasanya lama banget. Tapi giliran nonton series tuh berjam-jam aja kerasanya cepet banget. Well, habis latihan soal aku udah mulai lapar, jadinya aku mau langsung bikin mac and cheese-nya. Aku masukin semua bumbu dan bahan-bahannya, aku tambahin keju mozzarella juga. And as always, kalau nggak pedes nggak enak, jadi aku kasih sedikit bon cabe. Kalau udah aku mau panasin sekitar 2 menit dan jadi deh. Sisa makaroni yang belum diolah aku masukin ke kulkas dulu. Itadakimasu. And while I was eating, I received a call from my boyfriend. Sorry, we spent time together, eating, talking, laughing. We're both really happy tonight. Hola bebé, cuando veas este video solo quiero decirte que no puedo esperar para conocerte. Te quiero mucho, chao. Hello everyone. Jam 2 pagi ini as always kita baru pada bangun karena mau goreng risol. Mama masih di kamar mandi buat cuci muka, jadinya aku sambil nunggu sambil siap-siapin box-box buat tempat risolnya nanti. Bagian boxnya udah aku lapisin sama kertas buat nyerap minyak, terus yang box lain-lainnya aku mau kasih tisu kesat juga. Kalau yang dilapisin tisu kesat ini buat irisan kedua guys. Setelah beres semua aku bawa 2 boxnya ke dapur, terus aku juga ambil minuman buat si mama. Aku juga keluarin beberapa box risol dari showcase biar langsung digoreng. And yap, setelah beres sambil nunggu mama goreng, aku sambil buka-bukain cup-cup kertasnya kayak gini nih guys. Supaya nanti pas dilapisin ke risolnya tuh udah gampang dan udah gak dipisah-pisahin lagi. Satu udah beres, sebagian risolnya juga udah aku pindahin ke tirisan kedua. Aku lanjut buat masuk kamar, pasang alarm dan langsung tidur deh. Paginya aku bangun lebih awal dari biasanya karena hari ini aku udah niatin buat mulai lebih awal guys. Sore ini aku udah ada janji buat ketemuan sama teman-teman SMA aku. Jadinya habis bangun tidur aku langsung sikat gigi, cuci muka, terus mulai deh buat kerja. Aku udah pisahin putih sama kuning telurnya. Yang kuning telurnya buat bikin adonan tepung kulit risolnya, dan putih telurnya aku masukin ke kulkas dulu buat nanti panirin risolnya. Aku kerja sampai kurang lebih jam 2:30 sore dan udah jadi lumayan banyak nih guys, udah lebih dari setengahnya. Aku bakal terusin lagi buat risolnya nanti malam, dan ini aku mau makan dulu guys sambil Mbak Titis panirin semua risol-risolnya. As always, I put my insulin first before my meal, and for my late lunch for today, it's mac and cheese. Did you really love mac and cheese? Pas aku lagi makan, alarm pompa insulin aku tuh bunyi-bunyi, ternyata aku udah harus isi lagi guys insulinnya. Kemudian pas aku selesai mandi, si mama masuk kamar dan bilang kalau paket pesanan aku udah nyampe. Aku sama mama pesan sling bag di Shopee guys. Yang putih ini yang aku bener-bener penasaran banget. Pas aku buka ternyata sesuai ekspektasi
sih? This is extremely cute. Warna hitam sama yang peach ini pesanannya mama. Dan semua sling yang aku pesan juga ada tali panjangnya gini guys. Ini udah pesanan kedua di All Shop ini. Dia juga sering banget ngadain sale, barangnya ready stock. Dan dia update stoknya tuh tiap hari guys. Tas-tas yang dijual tuh bener-bener unik-unik banget. And if you guys like it, aku cantumin nama Shopee-nya di sini. For me personally, the price is really affordable. I give thumbs up, I do really love it. Well, sebelum pergi aku mau ganti dulu infusion set aku. Sekalian aku mau refill lagi insulinnya. Aku langsung rewind pompa insulin aku dan ganti infusion setnya deh. Aku sambungin dulu infusion set ke reservoirnya. Dan kalau udah aku alirin sekitar 11 unit insulin ke selangnya nih guys. Setelah perlengkapannya siap semua, aku bersihin area lengan aku pakai alcohol swab. And that's all. Setelah udah bener-bener kepasang dan nempel juga, aku langsung cabut jarumnya. Terus aku tutup cap jarumnya kayak gini. Aku buang ke tempat sampah medis. Everything is done and I think I'm ready to go. Aku tinggal ganti bawaan aja ke celana jeans. Dan setelah siap, aku lanjut buat masuk-masukin barang-barang apa aja yang harus aku bawa. Tas yang putih ini aku langsung pakai. Dia kecil-kecil tapi ternyata muatnya banyak juga guys. Oke, right now I'm ready. Aku langsung pakai sepatu, pamit sama mama sama papa dan langsung keluar deh. Soalnya temen aku udah nungguin di depan. Kita putusin buat ngobrol-ngobrol di sini. Ini tuh di daerah Bintaro dan gak begitu jauh guys dari rumah. They are my friend Dava sama Montu. Anyway, setelah lulus SMA, Dava tuh ngelanjutin pendidikannya di Belanda guys. And this Saturday he need to return to Netherlands. Jadi sebelum Dava pulang, kita mutusin buat ketemu dulu, happy-happy dulu, ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa. Oh yeah, and she's Vika, she's extremely funny. After that I'm going back home. Sampai di rumah aku langsung lanjutin lagi buat bikin risolnya dan aku selesai sekitar jam setengah 11 malam guys. I'm really happy today. Thank you very much guys for watching my video. Good night. Hello everyone, good morning. Hari ini aku lebih semangat dari biasanya buat bikin risol. Karena target risol yang aku pengen buat untuk 17 Agustus itu 17 box guys. Jadi ini box-boxnya baru banget dicuci dan mau aku keringin dulu. Dan nanti semua box-boxnya bakal keisi penuh sama risol. Well, pertama-tama hari ini bahan-bahannya dipotong-potong semua. Setelah smoke beef, keju sama telur udah beres, aku lanjut buat bikin adonan kulit risolnya nih. Kalau udah jadi lanjut ke mayonesnya dan kita start jam 1 siang guys. Anyway, aku mau kasih tau ini nih guys. Kalau misalnya aku masukin adonan dan teflonnya tuh kurang panas, dia suka nempel kayak gitu tuh guys. Dan kalau kepanasan, dia adonannya juga jadi kayak bolong-bolong gitu. Jadinya panasnya harus pas dan kalau pas tuh nggak ada yang nempel kayak gini nih. Adonan kulitnya juga bagus dan gak gampang sobek. Well, langsung deh aku isi pakai isiannya dan langsung aku taruh mayonaise-nya. Gak pakai lama, aku langsung cetak banyak. Ini aku ngebut banget supaya selesainya nggak kemalaman dan supaya kesampaian guys jadi 17 box. And anyway, aku sama mama sempat bacain komentar dan lumayan banyak dari kalian yang nyaranin aku buat blender tepung panirnya. Ini sebenarnya aku lumayan takut karena memang kita belum pernah guys buat blender tepung panirnya. Biasanya tepung panir yang kita beli langsung kita pakai aja kayak biasa gitu. Cuman ini dia teksturnya emang jadi bener-bener halus banget dan setelah Mbak Titis panirin jadinya kayak gini guys. Jadi untuk satu hari besok kita bikin yang tepung panirnya kayak gini, sekalian mau cobain juga. And also you can leave your comment down below kalau kalian lebih suka yang mana. Well, next ini udah adonan ketiga dan aku mau lanjut terus buat bikin risolnya. Dan si mama bilang aku mau dong bikinin yang rasa coklat. Akhirnya mama kasih aku coklatnya dan aku bikin risol yang isinya coklat nih. Kalau yang ujung satu ini yang originalnya, sekalian nanti kita mau coba goreng buat tes tepung panirnya. Tapi untuk semua isian, mayonaise dan lain-lainnya itu tetap sama kok guys. Aku gantian dulu sama mama buat bikin risolnya sekitar 30 menit karena aku harus olahraga dan di belakang aku tuh si mama guys lagi bikin risol. Aku selesai olahraga sekitar jam setengah 6 sore dan langsung buru-buru mandi. Terus kita tukeran lagi deh. Kita masukin lagi adonannya dan ini aku udah gak tahu adonan keberapa. Udah jam 9 dan udah nambah lumayan banyak guys risol-risolnya. Ini udah nambah 7 box dan aku tinggal kurang 3 box lagi guys. Ayo semangat. Pokoknya sebelum jam 12 malam dan sebelum ganti hari ke tanggal 17 Agustus, aku udah harus selesai bikin 17 box risol. Bahan-bahannya juga udah pada habis, jadi kita refill bahan-bahannya dan si mama makan risol nih guys. Tapi menurut mama lebih suka tepung panirnya tuh nggak di blender karena katanya lebih crunchy gitu. Well, how about you guys? Well, next. Lumayan banyak juga dari kalian yang tanyain aku apa sih merek mayonaise-nya. Ini guys merek mayonaise yang aku pakai. Nama brandnya tuh Mamayo. Aku iseng lihat ingredientsnya dan dia tuh terbuat dari telur segar yang pastinya telurnya asli guys. Oh iya, brand Mamayo ini tuh dari PT Java X Specialities. Dia member of Cimory Group guys. Kita juga emang suka banget sama teksturnya karena dia tuh nggak terlalu thick. Rasa mayonaise juga yang nggak terlalu asam, jadi pas banget kalau dikombain sama susu kental manis. And for me the price also affordable. Kalian bisa beli di Rotemart, Cimory Dairy Shop, toko-toko bahan kue atau frozen food terdekat dari rumah kalian guys. Dan gak kerasa ini udah jam setengah 12, waktu aku tinggal setengah jam lagi. Setengah jamnya kita pakai buat panirin semua risolnya. And finally, pas banget guys jam 12, 17 box risol selesai. Akhirnya 17 box risol selesai pas jam 12 malam tanggal 17 Agustus. Really happy and thank you guys for watching.